Baratheon, first of his name, King of the Andals and... Doesn't matter what they do. Westeros. The old houses will flock to our queen when she crosses the narrow sea. Why should anyone follow me? And blood. No. He hasn't told you about the vile things whoever lived. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Masih dengan serial yang sama, yaitu Game of Thrones. Kali ini kita akan ngebahas season 4 episode 6. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Sansa berhasil sampai ke Vale, namun terlihat bukan kebahagiaan dan rasa aman yang ia dapat. Ia malah dituduh berselingkuh dengan Lord Baelys. Di sisi lain, Jon berhasil mengalahkan para pemberontak yang berada di Craster, namun ia tidak bertemu dengan adiknya Bran. Karena Bran memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke balik The Wall. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Stannis dan Ser Davos pergi berlayar menuju Iron Bank yang berada di Braavos. Mereka berniat untuk meminjam kepada bank tersebut untuk memperkuat pasukannya dalam misi penyerangan kembali ke King's Landing. Sesampainya di sana, orang-orang Iron Bank mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan pinjaman kepada Stannis karena kondisi kerajaan mereka yang sedang terpuruk dan tidak akan mungkin bisa mengembalikan pinjaman kepada Iron Bank. Dan orang-orang Iron Bank juga mengatakan bahwa Stannis bukanlah seorang raja yang sah. Raja Tommenlah yang sedang menduduki tahta kerajaan sekarang. Namun Ser Davos mengatakan bahwa Stannis adalah satu-satunya harapan Iron Bank untuk mengembalikan hutang yang dipinjam oleh King's Landing. Karena Tywin sudah tua dan sebentar lagi akan mati, dan hutang-hutang mereka kepada Iron Bank tidak akan ada yang sanggup untuk membayarnya. Akhirnya pihak Iron Bank pun mempercayai Stannis dan pinjaman pun akhirnya diberikan kepada mereka. Ser Davos lalu mendatangi Salador. Ia meminta kembali untuk membantu Stannis untuk berperang. Ser Davos juga langsung membayar Salador di awal dalam persekutuannya dengan Stannis. Scene pun berpindah. Scene memperlihatkan Yara yang berencana menuju ke Dreadfort untuk membebaskan kakaknya Theon. Sesampainya di Dreadfort, Theon berada di tempat di mana anjing-anjing juga disimpan. Yara lalu membebaskan Theon, namun Theon menolak. Ia mengatakan bahwa ia bukanlah Theon, namun ia adalah Rick. Ia terus saja berteriak menolak ajakan dari kakaknya. Tak lama kemudian, Ramsay pun datang akibat suara gaduh yang disebabkan oleh Theon. Pertempuran pun tidak bisa dihindarkan. Pasukan Iron Island dan Dreadfort pun berkelahi di tempat tersebut, hingga tersisalah beberapa orang. Yara mengatakan untuk melepaskan Theon agar tidak ada lagi yang mati, namun Ramsay mengancam akan melepaskan anjing-anjingnya. Akhirnya Yara pun pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan Theon. Keesokan paginya, Ramsay berbicara dengan Theon. Ramsay menanyakan kepada Theon mengapa ia tidak pergi bersama Yara. Theon mengatakan bahwa ia setia kepada Ramsay dan tidak akan meninggalkannya. Ramsay lalu menyuruh Theon untuk berendam. Ramsay lalu meminta kepada Theon untuk membantunya merebut sebuah kerajaan, dan Theon harus mengambil perannya menjadi Theon Greyjoy. Kembali kepada kisah Daenerys, terlihat seorang penggembala sedang mengembalakan kambingnya di kota Meereen. Tiba-tiba naga Daenerys pun muncul dan membakar gembalaannya. Penggembala tersebut lalu datang mengadukan kejadian itu kepada Daenerys. Daenerys lalu meminta maaf atas kejadian tersebut dan ia berjanji akan menggantinya 3 kali lipat. Lalu selanjutnya datanglah Hizdahr, salah seorang penduduk kota Meereen yang datang mengadu. Ia mengatakan kepada Daenerys bahwa ia meminta memakamkan ayahnya yang Daenerys salib dengan pemakaman yang layak. Ia juga mengatakan bahwa ayahnya bukanlah tuan yang jahat. Bahkan dahulu ayahnya salah satu orang yang menolak penyaliban kepada para budak. Daenerys lalu mengabulkan permintaannya untuk menguburkan ayah Hizdahr. Daenerys lalu menanyakan berapa banyak lagi pengadu yang sedang mengantri, dan Missandei mengatakan bahwa ada 212 lagi pengadu yang sedang mengantri. Kembali ke King's Landing, terlihat para anggota dewan akan mengadakan rapat untuk pengadilan Tyrion. Lalu Varys mengatakan kepada Tywin bahwa ia mendapatkan informasi bahwa Daenerys sekarang berhasil menguasai kota Meereen dan ia memerintah di kota tersebut. Varys juga menambahkan bahwa Daenerys memiliki 8.000 pasukan Unsullied dan 2 penasihat yang handal, yaitu Ser Jorah dan Ser Barristan.
Varys juga menambahkan bahwa Daenerys memiliki 8.000 pasukan Unsullied dan 2 penasihat yang handal, yaitu Ser Jorah dan Ser Barristan. Daenerys bukanlah musuh yang bisa dianggap remeh lagi saat ini, dan ia mungkin akan pergi ke King's Landing untuk menyerang. Pengadilan pun tiba untuk Tyrion. Jaime datang untuk menjemput Tyrion ke persidangan. Tyrion dihadapkan ke raja dan semua orang terlihat berdiri di pengadilan Tyrion. Dan sang raja pun membuka pengadilan tersebut. Para saksi dipanggil satu persatu untuk mengatakan persaksiannya di persidangan. Saksi pertama adalah Ser Meryn. Ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Tyrion menghina sang raja dan berniat akan membunuhnya. Lalu setelah Ser Meryn, selanjutnya adalah Maester Pycelle. Ia mengatakan bahwa racun yang berasal dari tubuh Joffrey adalah racun yang mematikan, dan racun tersebut dicuri dari tempatnya. Selanjutnya adalah Cersei. Ia mengatakan bahwa Tyrion dendam atas perlakuannya karena telah memisahkan Tyrion dengan pelacurnya Shae. Dan yang terakhir adalah Lord Varys. Ia mengatakan bahwa Tyrion mungkin sekarang berpihak kepada orang-orang utara setelah kematian dari Robb Stark. Dan dengan pernikahannya dengan Sansa membuatnya menjadi-jadi. Semua saksi sangat memberatkan Tyrion dan tidak ada satupun yang membelanya. Tywin lalu mengatakan bahwa persidangan ditunda untuk beberapa saat dan akan kembali digelar setelah 1 jam kemudian. Saat persidangan ditunda, Jaime mendatangi Tywin. Jaime mengatakan bahwa pengadilan ini hanyalah sandiwara dan semua kesaksian para saksi adalah omong kosong. Jaime mengatakan bahwa Tyrion adalah keturunannya dan meminta Tywin untuk tidak menjatuhi hukuman mati kepadanya. Ia menawarkan kepada Tywin bahwa ia akan melepaskan jabatannya sebagai Kingsguard dan pergi dari King's Landing untuk memerintah di Casterly Rock. Sebagai gantinya, Tyrion akan dibebaskan dari hukuman mati. Tywin pun menyetujui perjanjian tersebut. Ia mengatakan bahwa Tyrion tetap dinyatakan bersalah, dan dia akan dikirim menuju Castle Black dan menjadi seorang Night Watch. Jaime lalu kembali menemui Tyrion. Ia mengatakan perjanjiannya yang ia buat dengan Tywin, dan mengatakan kepada Tyrion apa yang harus ia lakukan di persidangan. Persidangan pun kembali digelar, dan saksi terakhir pun dipanggil ke persidangan untuk bersaksi. Disangka saksi tersebut adalah Shae. Di persidangan, Shae bukannya membela Tyrion. Ia juga sama memberatkan Tyrion di persidangan tersebut. Ia mengatakan bahwa Tyrion merencanakan pembunuhan itu bersama dengan istrinya Sansa. Ia mendengar hal itu karena ia adalah mantan pembantu Sansa. Shae juga menambahkan bahwa Tyrion meletakkan racun tersebut ke dalam minuman Joffrey. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah pelacur Tyrion. Tyrion membawanya dari Casterly Rock. Selama ini ia melayani Tyrion dan melakukan apa saja yang ia minta. Mendengar hal tersebut, Tyrion pun murka atas kesaksian yang diberikan oleh Shae. Ia lalu mengumpat seluruh rakyat King's Landing. Ia mengatakan bahwa seharusnya ia membiarkan rakyat King's Landing tewas saat Stannis menyerang. Tyrion lalu mengatakan pembelaannya bahwa ia tidak mengakui pembunuhan Joffrey. Ia mengatakan bahwa ia berharap bisa membunuh Joffrey dan ia rela mengorbankan nyawanya untuk melihat semua orang di King's Landing untuk mati. Tyrion lalu meminta keadilan kepada Tywin karena di pengadilan tersebut ia tidak mendapatkan keadilan. Ia meminta pengadilan dengan cara pertarungan, sama seperti yang ia lakukan ketika berada di Vale. Berakhir sudah episode ke-6 season ke-4 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus bagaimana kelanjutan kisahnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah dan